Ya sih ada teman-teman dari tadi mana tadi kebudayaan sama, tapi sudah masuk di jadwal kita kan? Ya udah nggak apa-apa, nanti kita tatap untuk nanti kita bisa lebih lanjut seperti apa ke depan. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Salam khasnya pakai spangpol. Nafasnya itu kan merajut tali persatuan dan kesatuan dalam kepelbagaian. dalam. Yang terhormat para pengurus organisasi pemuda baik-baik DKI Jakarta. Itu kan Itu. pemuda Batak Bersatu, Satu. Pak Sandy, Pak Setia, yang sudah tidak asing lagi tentunya buat kita ya. Kehadiran teman-teman tentunya ada hal-hal yang akan disampaikan, ada aspirasi. Namun sebelumnya kami mohon maaf, seyogyanya terjadwal itu pimpinan. Tapi kami dalam masa kekosongan dan transisi, kepala badan kosong, bidang juga kosong. Kemudian ada beberapa event kegiatan yang memang harus pimpinan itu sendiri, sehingga ditugaskan kepada kami yang tidak asing lagi tentunya di teman-teman pengurus Pemuda Batak Bersatu, yang memang kamilah yang selalu bersama-sama bersandingan dengan seluruh organisasi yang ada di DKI Jakarta. Memang organisasi kemasyarakatan yang ada di DKI Jakarta ini relatif banyak. Terhitung bulan Mei itu aja, Ketua, itu ada 37.945 organisasi, termasuk PBB di dalamnya. Dan susah, dan mereka memiliki hak yang sama untuk dilayani. 37.945. Kalau secara nasional itu ada 580.000 organisasi. Nah, di tahun politik ini wanti-wanti juga. Informasi terakhir di Direktur Ormas itu, kami Rakornas, Pak Direktur menyampaikan ada penambahan keterdaftaran. Waktu itu kita di awal Juni ya Pak Dia, itu ada lebih kurang 50.000 menjelang pilkada serentak keterdaftaran baru. Bisa bayangkan kok. Jadi kalau ada pertanyaan, organisasi kemasyarakatan boleh nggak berpolitik Pak? Ya kita susah juga mau menjawab dia, jangan berpolitik secara spesifik, tidak ada larangan, tidak ada. Tetapi memang di dalam undang-undang itu dia hanya menyinggung bahwa organisasi kemasyarakatan tidak boleh menghimpun dana kepada partai politik. Kemudian ketika mendaftar, nah itu wajib di atas materai bahwa organisasi kemasyarakatan itu tidak berafiliasi dengan partai politik. Tapi kita bisa bayangkan ya Bapak Ibu ya, jumlah organisasi ada 37.945 yang ada di DKI Jakarta ini. Kalau diizinkan saja mereka berpolitik praktis, dukung-mendukung, apa yang terjadi? Oh, pecah. Apalagi 580.000 yang ada nasional, diizinkan pemerintah dukung-mendukung. Sementara di dalam tubuh organisasi kita sendiri juga, hak politik sudah diatur oleh undang-undang. Kita memiliki hak politik, dan belum tentu kita satu pilihan. Nah, itu sebabnya ini penting, karena ini tahun politik, dan kami Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menyampaikan ini. Dan kebetulan saya berkompeten karena berkaitan dengan tata kelola organisasi kemasyarakatan yang ada di DKI Jakarta, Ketua. Saya punya kewajiban. Ada dua hal lagi tambahan berkaitan dengan satu tadi, bagaimana kami mengajak untuk pemuda Batak Bersatu berpartisipasi, mengajak serta masyarakat kita untuk memanfaatkan hak pilihnya berpartisipasi, sehingga kita kembali lagi ke kemarin keberhasilan kita pemilu, tingkat partisipasinya tinggi. Dan kemudian kedua, pasca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 sudah tidak lagi kita menjadi DKJ tahun 2024 ya, benar ya, Undang-Undang Nomor 2 ya. Yang nomor 3-nya tahun 2022 ya, tentang IKN ya. Sekarang sudah kita punya undang-undang. Kita tidak lagi ibu kota. Tetapi ya menjadi daerah khusus Jakarta. Tetapi tidak menjadi ibu kota, dengan berdasarkan undang-undang DKJ kita diamanatkan untuk menjadi pusat perekonomian.
dan kota global. Nah, luar biasanya saya catat itu di bab 9 pasal 51 ayat 1 itu ada istilah yang namanya aglomerasi. Bagaimana mensinkron dan mengefektifkan menjadi kota global dan pusat ekonomi itu ada aglomerasi itu digabung kota-kota, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Tangerang sampai ke Cianjur, sehingga harapannya kebijakan itu menjadi satu. Mengatasi banjir ya harus dari hilir ulur itu harus satu-satuan, makanya aglomerasi. Dan kami berharap melalui Badan Persatuan Bangsa dan Politik, kehadiran Bapak Ibu adalah orang-orang luar biasa. Orang-orang pengurus organisasi itu tentu pasti orang-orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kepintaran, keberanian yang berbeda dengan pada masyarakat umumnya, dan sebabnya bisa mengetuk tularkan. Mohon mendukung program apa yang sudah menjadi bagian dari program kerja pemerintah maupun pemerintah daerah. Kita harus sepakat bahwa pemerintahan yang ada dimanapun pemerintahan yang ada di dunia ini pasti dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, kelayakan, kewajaran hidup masyarakatnya. Itu yang prinsip. Jadi kita tidak bisa diombang-ambing sama kemarin, tidak bisa ke kiri ke kanan. Jadi itu yang bisa kita sampaikan, Bapak Ibu, dalam kesempatan momen yang indah ini. Kami juga tidak sendiri, ada rekan-rekan dari SKPD terkait, karena ini menjadi semacam SOP, mekanisme prosedur yang kami pemerintah daerah lakukan, sekaligus bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan kepada berbagai elemen masyarakat, khususnya pengurus organisasi. Di sini ada dapurnya Pak Gubernur, Bapak PJ Gubernur, yang notabene-nya surat yang disampaikan juga ditujukan kepada Bapak PJ Gubernur. Di sini ada Bu Septika ya. Nanti silakan ketika nanti menyangkut hal-hal yang mengharapkan kehadiran Bapak Gubernur. Kemudian juga di sini ada rekan kami yang satu Bapak, Pak Sandy. Beliau ini dari Biro Pemerintahan. Jadi kalau kelurahan, kecamatan, wali kota telepon langsung siap itu coba. Nanti yang bisa kira-kira apa sih dukungan yang bisa diberikan. Nah, kita juga sebenarnya mengundang, tadi Pak Andi sudah informasikan, Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, ini identik yang biasanya mereka punya lokasi ya, tempat gedung kita bisa harapkan, tetapi posisi mereka ada di Kalimantan, mau di hybrid lagi, capek kami buat hybrid. Jadi untuk sementara ya, Ibu dari pemerintahan sama ya, double ya. Nah, daripada bolak-balik, nanti coba kita cari solusi lain. Nah, kemudian juga ada kebudayaan. Bulannya mana? Belum kebudayaan juga kita. Tetapi kemarin sempat datang juga kemarin yang pertama. Iya, kemarin kita ada perubahan jadwal PBB. Saya salah penanggalan, datang PBB-nya belum saya hubungin. Teman-temannya datang. Iya Bu, benar. Serius itu. Saya udah sempatin. Saya jadwalin Bang. Lupa saya ngundang Abang. Salah surat ya? Nomornya saya nggak masukin namanya. Sementara sudah beredar di e-office, berdatangan semua. Itu saya mohon maaf, tapi udah kita ini hari ini event lah ya, tetap ya, ini udah pas ya. Mungkin itu Ketua, rekan-rekan pengurus Pemuda Batak Bersatu, kita bisa kami sampaikan. Selanjutnya silakan ada hal-hal apa yang bisa disampaikan, aspirasi ataupun dukungan yang diharapkan dari pemerintah daerah. Semoga nanti kita bisa tanggapi, kita bisa carikan solusi-solusi ke depan. Dan saya berharap nanti, karena kami juga masih ada jadwal, sekaligus saja Ketua, silakan nanti teman-teman kita berikan kesempatan, lalu baru nanti kita serahkan kepada SKPD. Silakan. Baik, saya mau pakai bahasa Jawa, Inggris, Batak. Kalau bisa kita nanti gini, saya mau pakai bahasa Inggris. Nanti ada yang translatornya nanti aku minta pakai bahasa Batak. Oke. Jadi hanya kita berdua yang tahu. Baik, silakan kita. Kadang-kadang saya kan harus tanya dulu. Saya bisa semua bahasa, jadi kita sepakati bahasa Indonesia ya. Fasilitator kita yang memfasilitasi apa yang menjadi program kita kepada SKPD. Pak Kepala Badan, belum ada pengganti ya Pak? Belum ada. Jadi Kasbangpol, Satuan Bangsa dan Politik. Jadi, ya. Saya mau kenalkan dulu teman-teman saya ini dari perwakilan
kota administrasi. Ada beberapa saja, yang lain tidak bisa hadir karena kesibukan. Dari Jakarta Pusat itu ada 3 orang. Jadi harapannya mereka juga nanti bisa edukasi hal yang sama Pak. Dengan kalau di kota Jakarta Pusat itu Kesbangpol juga ya? Iya, suku badan. Suku badan gitu kan. Kemudian juga ada Jakarta Barat, berapa orang? Satu. Gitu ya. Jadi timur, Pusat, barat. Ya yang belum hadir dari utara dan selatan. Nah, organisasi PBB ini sesuai dengan SK Kemenkumhamnya itu sudah di Jakarta, sudah kita daftar juga nih Pak. Itu tahun 2020, jadi memasuki tahun keempat, bulan Agustus gitu ya. Organisasi yang sifatnya memang etnis tapi implementasi dan aktualisasinya untuk kemaslahatan umat, kira-kira gitu. Nah, ulang tahun keempat ini Bapak Ibu, kita angkat temanya itu adalah inovasi tanpa batas, prestasi tanpa henti. Amin ya Pak. Harapannya begini, karena menurut Pak Anies, saya baca koran tadi pagi, katanya Jakarta jika dipimpin oleh Pak Anies akan menjadi seperti New York Pak. Dikaji, keren. Kemudian beberapa rangkaian kegiatan ini sebenarnya bukan di Istora, tapi kita canangkan di Velodrome Rawamangun. Nah, jadi nanti mohon dengan sangat bagaimana secara teknis yang akan kami lakukan untuk bisa menggunakan gedung Velodrome ini. Apakah birokrasinya melalui apa nih? Apakah melalui Dispora atau Jakpro atau kita mau bersurat kemana sehingga kita bisa pakai gedung ini untuk perayaan kita, karena kita rencanakan itu Pak ada sekitar mencapai 3.000 Pak. Mencapai 3.000 orang, sehingga kita coba sudah lakukan survei yang representatif itu di Velodrome Rawamangun. Nanti tolong kawan-kawan di note bagaimana teknisnya, ke siapa kita harus berkoordinasi, bersurat sehingga kita bisa pakai tempat itu. Ada beberapa rangkaian kegiatan yang kita lakukan dalam perayaan tahun ini. Pertama, tortor. Tortor ini salah satu seni tari dari Papua, betul ya? Oh, Batak. Kadang-kadang saya suka. Ya, tortor ini, nah makanya tadi Pak Eli sebenarnya kita butuh dari Dinas Kebudayaan sebenarnya, sehingga kita coba nanti akan ada rencana di sini ada pagelaran budaya sekaligus ada kontestan Pak di sini Pak. Artinya ada lomba tortor tingkat pemuda. Jadi nanti yang kita butuhkan di situ supportnya adalah berupa dana pembinaan untuk juara 1, 2, 3 sekaligus tropinya. Nah, untuk tropi ini biasanya yang sediakan itu dari Dispora ya Pak. Tropi, piala. Bisa. Ya kan? Nah, artinya hal-hal seperti ini kalau mencatat ya, kita akan bersurat untuk ke siapa ini. Nah, kemudian di Tari Betawi ini sebagai kearifan lokal, kita harus tetap menghormati kearifan lokal kita. Mereka ini akan kita tampilkan nanti untuk menyambut Pak PJ Gubernur. Harapannya dalam kegiatan ini dihadiri oleh Bapak PJ Gubernur kita. Kemudian ada UMKM juga. Nah, sebenarnya Dinas UMKM juga harus ya kita juga berkomunikasi bagaimana cara kita misalkan teman-teman saya yang dari Jakarta Pusat ini terfasilitasi untuk tenda UMKM. Mungkin di sekitar pelataran Velodrome gitu ya, kita siapin beberapa support dari Dinas UMKM ini, berapa tenda yang atau tenda kursi dan perangkatnya yang kita butuhkan untuk salah satu fasilitas yang kita berikan kepada kawan-kawan yang punya usaha di PBB-nya. Kemudian door prize. Nah, door prize ini sebagai stimultan ya, sebagai stimulus yang kita berikan kepada audiens gitu ya, sehingga antusiasme itu benar-benar dapat. Jadi beberapa contoh door prize yang kita siapkan itu Pak, kayak TV, kemudian magic chair, magic home, kulkas, ya kan. Kemudian ada juga sepeda motor listrik gitu ya. Sebagai ikon Jakarta, kita akan coba kurangi polusi udara dengan menggunakan sepeda motor listrik. Kemudian ada lagi Pak, ini dari Dispora kita sudah siapkan juga proposalnya itu futsal. Jadi futsal ini kita ambil 50 tim ya untuk DKI Jakarta. Jadi
dari 5 kota administrasi ini kita akan pertandingkan dalam futsal ini untuk tingkat mahasiswa se-DKI Jakarta. Nah, mohon juga nih kesediaannya Pak Gubernur sebagai Bapak kita untuk bersedia untuk Piala Gubernur gitu, ya. Artinya futsal Piala Gubernur dalam rangka HUT PBB yang ke-4 tahun. Nah, nanti mohon kesediaannya apakah ini bagaimana teknisnya kita bisa berkomunikasi sehingga daripada kita pakai misalkan trofi Pak Eli kurang pas Pak. Jangan. Jangan ya. Atau trofi Pak Dayan nggak pas. Tapi kalau trofi PJ Gubernur itu keren. Ya, antusiasme para pemuda gitu ya, mahasiswa itu yang benar-benar berbakat di futsal itu akan tertarik dengan kalau trofinya PJ Gubernur. Nanti mungkin kita bisa diberikan keterangan apakah bersedia beliau kita bikin di situ trofi PJ Gubernur. Nah, yang kita harapkan di situ juga nanti sebagai stimulusnya adalah dana pembinaan untuk 1, 2, 3 dan trofi, gitu ya. Kemudian fasilitas yang kita butuhkan lagi adalah lapangan futsal, Pak. Lapangan futsal, gitu ya. Kemudian perwasitan, gitu ya. Wasit kita harapkan supaya benar-benar netral itu dari Dispora. Apakah mungkin nanti kita yang cari wasitnya? Tapi apakah ada biaya yang bisa kita disupport untuk ini? Kemudian selain itu bola futsal dan rangkaian yang berkaitan dengan futsal, nanti kita akan buatkan suratnya bagaimana teknisnya, mohon kami diarahkan sehingga kebutuhan futsal ini benar-benar bisa kita penuhi. Ya. Kemudian Bapak Ibu ada Mosak ini pernah dengar nggak Pak Eli? Yes. Mosak ini salah satu seni bela diri silat yang hampir punah. Ini dari khas Batak, ya. Jadi kita datangkan ini Pak nanti. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan Pesanggerahan Taman Mini yang di Jakarta Timur. Artinya apakah Mosak ini memang ada di Jakarta atau memang harus kita datangkan dari Wonosobo, sedang kita jajakin. Tentu kami diharapkan mendapatkan support untuk melestarikan pencaksilat ini. Ini adalah salah satu pencaksilat tradisionalnya orang Batak asli, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu ada fashion show motif Pulau Batak. Jadi sebagai kalau bahasanya Pak Eli saya pinjam nih, ya, saya pinjam bahasanya Pak Eli itu ikuti budayamu, ikuti zamanmu, lestarikan budayamu. Itu bahasanya Pak Eli. Ya, saya pinjam tuh Pak, kayak gitu, ya. Jadi zaman boleh berubah, tapi budaya tetap ada. Nah, itu artinya ikuti budayamu, ikuti zamanmu, jangan ulangi, lestarikan budaya. Oke. Kemudian ada uning-uningan. Ini salah satu musik tradisional Batak yang hampir punah juga. Artinya kita coba kembali bangunkan kaula-kaula muda itu, ya, sehingga mereka benar-benar mencintai budaya, ya, mencintai budaya. Uning-uningan ini terdiri dari alat petik, ya, alat petik, kemudian ada gendang dan ada seruling, gitu ya, dan sebagainya. Nah, tentu kita juga akan hadirkan para orang-orang yang memang mencintai budaya. Tentu kami juga akan memberikan dana pembinaan atau biaya untuk mereka hadir dalam kegiatan pembinaan. Kemudian gondang bulu. Nah, ini gondang bulu ini adalah salah satu gondang yang kusuk, ya. Kusuk itu yang benar-benar inilah pesta besar itu dengan menggunakan gondang bulu. Jadi ini para raja-raja, tokoh-tokoh Batak itu atau tokoh-tokoh nasional dengan dikumandangkan ini sangat besar sekali. Nah, ini rangkaian kegiatannya Bapak Ibu. Kemudian dimeriahkan oleh Tapanuli Band. Tapanuli Band ini adalah band muda yang dibina oleh Bapak Nixon Nababan dari Tapanuli Utara. Ya, mereka ini sangat benar-benar cinta budaya sehingga kita ambil dari sisi aspek budayanya. Mereka ini berada di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Medan. Nah, apakah kita bisa mendapatkan fasilitas akomodasi, transportasi dan sebagainya? Jika tidak, nanti kita akan coba cari alternatif lain. Tapi harapannya mereka bisa hadir. Kemudian juga ada Las Pados. Ini adalah grup, ya, grup yang sudah legendaris Pak. Ini kalau dicek di YouTube gitu ya, atau di media sosial, keberadaan Las Pados ini salah satu grup band atau grup uning-uningan yang sudah cukup lama. Kemudian ada juga kita ambil dari RC Kostik, ya, perpaduan musik modern, ya, dengan kaula muda sehingga ada ketertarikan mereka.
Kemudian ada Tagasma, ada X-Style, Nanti Voice, dan Ladies Voice. Ini beberapa gambaran mereka yang akan menghibur atau yang mengisi acara kita dalam acara HUT PBB yang keempat. Terus, nah ini adalah gambaran peta PBB di DKI. Ya, ini adalah peta gambaran PBB DKI. Itu ada siapa saja. Ya. Ini Pak Ili kan apa ini? Yang ini. Profesor Doktor. Kemudian teman saya ini Herman Saragi, dia ketua DPC Jakarta Selatan. Oke. Kemudian Suliman Raja Guguk ini ketua DPC Jakarta Pusat. Sambil dipoto, Bren. Biar kakak ini kira jadi status. Wah, itu udah langsung divideoin. Ada video. Wah, status itu biar gak keren gitu. Oh, di videoin. Udah videoin. Paparan depan Pak Ili gitu loh. Kan? Narasumber UMKM. Oh iya. Nah kemudian ini adalah saudara kandungnya Edi Silitonga, Kiras Silitonga. Dia ketua DPC Jakarta Timur. Ya. Kemudian ada Timbul Malau, ini ketua DPC di Jakarta Utara. Terakhir Ronald Sehotan, kebetulan beliau ini sukses yang tertunda. Kebetulan dia ikut kontestasi politik kemarin dari Perindo, cuman suksesnya tertunda mungkin di periode berikut. Tadinya beliau mau ikut tapi karena ada kegiatan tidak boleh diwakilkan oleh Pak Franky. Nah inilah beberapa gambaran kita Bapak Ibu sekalian. Terus, nah beberapa gambaran terus. Ya, dalam rangka bla bla bla, tujuan kegiatan. Ada 4 poin yang kita coba fokuskan dalam tujuan kegiatan ini, menggalang kekuatan dan potensi-potensi gitu ya. Potensi-potensi dari seluruh orang Batak di DKI Jakarta agar dapat berkontribusi dalam melestarikan budaya dan dapat melakukan kegiatan yang sustainable, ya, berkelanjutan, gitu ya. Kadang-kadang Pak nggak berkelanjutan, jadi hanya sebatas wacana tapi nggak bergerak, gitu ya. Berkelanjutan mengenai kultur budaya kita. Kemudian mempererat tali persaudaraan di antara anggota dan menguatkan hubungan dan kebersamaan antar anggota melalui berbagai kegiatan bersama sehingga tercipta rasa kekeluargaan yang lebih kuat. Jadi saya setuju Pak tadi, merajut kebersamaan dalam kepelbagaian. Tentu kita berbeda. Bagaimana kita merajut kepelbagaian ini? Tentu dengan kegiatan-kegiatan bersama yang sifatnya positif. Kemudian terakhir, yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan komunitas. Nah, komunitas ini bisa di luar kita, eksternal kita, dan organisasi lain di DKI Jakarta yang berarti membangun kerjasama dan komunikasi yang positif dengan berbagai kelompok masyarakat dan ormas lainnya. Salah satunya tadi kita ambil dari kawan-kawan, kita konsultasi dengan FBR, lalu kita coba kawinkan dengan tari Betawi dalam kegiatan kita. Menyediakan wadah. Nah, ini salah satunya adalah menggali potensi-potensi anak-anak mahasiswa yang memang berprestasi di futsal, gitu ya. Nanti kita berikan wadah kepada mereka untuk mengeluarkan potensi mereka menjadi asetnya DKI Jakarta dan menunjukkan bakat dan kreativitas mereka dalam tok-tok budaya, olahraga, berarti memberikan kesempatan bagi anggota untuk mengekspresikan kemampuan dan ide-ide mereka. Kira-kira gitu. Jadi tujuan organisasi kita dapat dalam beberapa kegiatan yang kita akan selenggarakan terus. Nah ini bentuk kegiatannya. Jadi secara keseluruhan kami berharap kepada SKPD dan Bapak Kepala Badan untuk memberikan masukan-masukan sehingga pelaksanaan ini benar-benar sesuai dengan harapan kita bersama. Ya, upacara pembukaan, ya ini, yang salah nih. Ya. Apakah ini sudah mulai dalam kegiatan kah? Ya. Kemudian pameran budaya. Ini September biasanya ini, tanggal semua ya. Gitu. Lomba olahraga turnamen futsal itu kita harapkan Pak nanti tanggal 7-8 September finalnya. Ya, tanggal 7-8 September itu final. Kemudian acara puncak kita, ya, acara puncak dan pemberian penghargaan itu harapannya Pak PJ Gubernur hadir di acara kita. 14 September ya? Ya, di hari Sabtu Pak. Mudah-mudahan ini on schedule. Kaitannya dengan ya. Selamat datang Pak Dewan kita. Ya. Aduh. Jadi, kalau Pak Dewan sudah hadir, Pak Eli semuanya proof.
kemarin? Aman sudah. Aman udah. Ya. Jadi acara puncak kita akan laksanakan di Jalan Balap Sepeda nomor 35 Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur. Ya, kegiatan penampilan dari artis Batak terkenal, pemberian penghargaan kepada anggota yang berprestasi dan ada hiburan musik. Terus, ya, nah ini adalah beberapa rangkaian kepanitiaan kita. Terus, ini Pak, duitnya Pak. Jadi sekarang mulai mengarah nih Pak, mulai mengarah ya kan. Inilah inti dari semua kegiatan ini, ya. Nah, mulai dari lokasi, sewa tempat, ya kan, kita rencanakan. Artinya 50 juta ini kita akan alokasikan nih untuk di velodrome kita. Jadi ada sewa lapangan futsal, ya, 4 unit. Tapi biasanya ada ya dari Mispora ya, diberikan contoh rekomendasi lapangan futsal yang mau kita pakai gitu. Tentu ada maintenance apa saya nggak paham gitu ya. Artinya tolong kami nanti dibantu ke siapa kami akan berkomunikasi sehingga kebutuhan ini bisa kita dapatkan. Ada musik dan sebagainya tadi, konsumsi. Nah, sesuai dengan audiensi yang pertama waktu audiensi kita dengan Pak Eli itu, Pak Eli sampaikan bersedia untuk memberikan 2.000 kotak, ya Pak Eli, kalau nggak salah ya. Gimana? Audiensi sebelumnya, Insya Allah. nah, dan akan support 2.000 kotak nasi. Amin ya Pak. Amin. Serius loh Pak. Oh iya. Namanya usaha. Kemudian nasi kotak, kemudian tamu VIP juga ada turnamen futsal juga, nanti ada biaya kos untuk para kawan-kawan yang bertanding dan seterusnya, air mineral dan seterusnya. Oke. Dokumentasi, transportasi dan akomodasi, perlengkapan gitu ya. Terus kemudian keamanan kesehatan, artis dan hiburan. Nah, di sini nanti mungkin dari support Bapak Ibu dari Dinas Kebudayaan dan dinas-dinas lain terkait proposal ini. Ke siapa ini kita harus sampaikan? Apakah dalam bentuk surat, dalam bentuk proposal dan sebagainya. Terus, nah total kembali ya. Total yang kita anggarkan dalam kegiatan ini 508 juta. Kecil ya Pak? Kecil. Oh, kecil. 508 juta. Terus lagi ya, ini sumber dana kita juga bergerak ya, tentu kita juga akan menghadap kepada para tokoh-tokoh gitu ya, pada tokoh-tokoh, mudah-mudahan kita dibukakan pintu oleh tokoh-tokoh nasional kita ya. Kita akan berikan special gift dalam bentuk, biasalah kalau di kegiatan-kegiatan itu kan ada Pak yang namanya sponsor gold gitu ya, sponsor silver gitu ya, sponsor dan sebagainya. Tapi ya hanya sekedar ini. Harapannya Pak Eli, kita bisa dapat rekomendasi Pak dari Pak Eli, kira-kira perusahaan-perusahaan daerah atau BUMD atau perusahaan juga yang berkolaborasi dengan kita, ada rekomendasi, tapi harus ada tantangan Pak Eli, memonya gitu Pak. Tolong dibantu Pak gitu. Nah, itu dahsyat tuh Pak. Bos. Langsung bos rekomendasi. Langsung dahsyat. Catat. Tolong dibantu, wah dahsyat kan. Kemudian sumber-sumber lain yang tidak mengikat. Terus, nah ini kira-kira kita menggunakan rekening organisasi kita, ya. Dengan terlaksananya kegiatan ini, Bapak Ibu sekalian, diharapkan dapat meningkatkan rasa kebersamaan, ya. Tentu dengan harapan-harapan visi misi Provinsi DKI Jakarta, gitu ya. Harapannya dengan melalui kegiatan ini, ya, meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota, serta memperkenalkan dan melestarikan budaya Batak di tengah masyarakat Jakarta. Kita harap dukungan dan partisipasi dari semua pihak mensukseskan acara kita. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, cuman yang sangat kami butuhkan dari SKPD terkait adalah birokrasinya. Jadi kalau bisa kita lakukan itu sekali saja gitu ya, suratnya tepat sasaran. Jadi supaya kita enggak apa nih? Ya terus. Oke, jadi maksud saya itu supaya surat-surat kita itu
nggak liar kemana-mana Pak. Kadang-kadang kita bersurat ke Pak PJ Gubernur, mulai kita jadi pengurus belum pernah berhasil Pak. Padahal kita kangen juga nih Bu. Bagian gimana wajahnya Pak PJ itu kayak gimana sih? Gitu. Belum pernah Pak kita dapat jadwal dari beliau, ya kan? Mudah-mudahan dari Pak Cornelis dari PSI, ya kan? Yang dalam tanda petik, ya mungkin belahan kita bisa komunikasi terkait trofi futsal dari Pak PJ Gubernur, termasuk yang untuk Tortor tadi. Untuk Tortor itu ada 2 trofi gubernur namanya yang akan kita usulkan. Mudah-mudahan bisa mendapatkan respon dari Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semangat pagi. Pagi. Izin Pak, sekaligus kami melaporkan, sebenarnya kami mengundang rekan-rekan SKPD bukan hanya dari dapurnya Pak Gubernur, Pak Biro KDH, tetapi kami juga ada ini juga sudah hadir sama kita dari Biro Pemerintahan Pak, yang punya wali kota, camat, lurah, yang harapannya nanti ada hal-hal yang bisa kita bantu dukung ya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang operasionalnya di wilayah. Kita juga ada mengundang tadinya teman-teman dari Dinas Pemuda dan Olahraga, karena sudah familiar, sudah biasa kami berhubungan dengan teman-teman pengurus pemuda baik-baik ini Pak. Nah kita sertakan tadinya itu Pak dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemudian terinformasi bahwa teman-teman sedang ada kegiatan, tadinya minta hybrid, ada beberapa event pelaksanaan rapat koordinasi yang kita undang teman-teman, memang hybrid Pak, tetapi karena ada beberapa petugas kita juga di lapangan, sudah saya putuskan sudah nanti pun mau dipakai 2 kali kami hari ini menerima audiensi menggunakan layar juga, sehingga ya sudah biar aja nanti by surat. Demikian juga dari teman-teman kebudayaan. Nah saya lupa, harusnya teman-teman pengurus PBB menginformasikan juga, kita hadirkan tadinya itu Bang, seperti biasa UMKM. Iya. Harusnya. Jadi surat kita, iya Jen? Iya. Suratnya gimana? Tidak, maksud Terkirim saya. nggak ke mereka? Tidak, waktu kemarin kan saya kesulitan itu, Pak Andi maupun Mbak Win ini kan yang seperti biasa kita hadirkan semua, lalu kita siapa berbuat apa, kita kembalikan kepada teman-teman terkait yang seperti itu, seperti biasa. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ini tanggal 14, kita beri kesempatan dulu sama anggota Dewan terhormat, dan kita berharap juga nih Pak, kalau kami ini kan prajurit ya, pegawai tidak mengambil keputusan dalam hal ini, memungkinkankah nanti kita coba rapat kedua ya, disampaikan untuk kita bisa lebih lengkap lagi hadir, lalu masing-masing SKPD bisa memberikan dukungan apa dan seperti apa. Yang kami bisa pastikan Pak, yang pembiayaan 500M tadi, nah itu mungkin agak sulit karena alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut saya pastikan itu tidak, pemerintah daerah tidak mengalokasikan. Akan tetapi sesuai dengan yang melekat tentunya ya, tupoksi masing-masing SKPD yang memungkinkan kita berkontribusi Pak anggota Dewan terhormat. Nah inilah yang mungkin nanti kita bisa sinergikan atau bisa kerjasamakan, dan itu pasti kalaupun dinilai rupiah lumayan juga. Contoh harapan ketua tadi ada semacam kontribusi untuk tari ya, kerja dari teman-teman kebudayaan, demikian juga untuk partisipasi anggaplah kegiatan basar semacam itu kan Bang, tentunya nanti ada counter seperti itu kan. Nah itu ketika running itu, ketika kita berjalan itu juga luar biasa Bang itu dukungannya. Nah kita berharap nanti bisa sampai ke sana, tapi untuk mencapai ke sana tentunya kita butuh kerjasama juga ya. Tentunya juga komunikasi ke level pimpinan nih, kebetulan anggota Dewan terhormat ada bersama-sama dengan kita ya. Saya berharap mungkin ada masukan, izin Pak Ketua Dewan bisa sampaikan Pak. Silakan Pak Cornelis. Terima kasih izin Ketua. Iya. Terima kasih kepada Bapak KPK serta jajaran yang hadir. Memang terkait dengan undangan kita pada hari ini, saya terima, saya sampaikan ke Wasekda, balasan daripada Gubernur. Akhirnya yang menerima kita adalah Kesbangpol. Nah, saya kurang ini juga ya, agak kecewa juga ya kalau seandainya kita mengundang Dinas Kebudayaan yang hadir sekarang Biro Pemerintahan Dan Biro KDH. Biro KDH. Kenapa kebudayaan kada hadir ya Pak? Iya, yang kebudayaan kemarin dia sempat ya, kita ada miss memang penjadwalan. Nah ketika teman-teman itu hadir penjadwalan, kita tidak informasikan untuk kegiatan hari ini ya. Tetapi pada prinsipnya gini
izin anggota Dewan Terhormat, jadi tetap nanti ini kita akan ada lanjutan. Demikian juga seyogyanya pimpinan, tapi ini kan kita masih masa kekosongan. Iya. Pak Dari Freddy sekarang. Pak Freddy, nah ini satu bapak, saya sama Pak Sandy, Oh, Pak Sandy juga. Apa? Biro Pemerintahan. Oh, Biro Satu Pemerintahan. bapak. Oh. Jadi kepala biro menjabat Ada apa? PRT kepala badan. Kepala badan. Pasti oke lah itu untuk kita bisa berjalan. Jadi kita sudah sampaikan ke ketua tadi, dan selanjutnya mungkin kita langsung nanti ke teknis, kira-kira apa sih solusi-solusi terdekat yang bisa kita ambil. Silakan. Jadi kalau untuk Pak PJ saya sudah komunikasikan dan beliau respect banget perihal Kegiatan PBB kegiatan keempat ini. keempat ini. Artinya tinggal ini bagaimana teknis di bawah. Ini DKI ini agak repot gitu kan. Kayak kemarin kita susah banget dinas pendidikan hanya untuk guru pensiun aja itu nggak ada sistemnya. Ini nunggu sampai bertahun-tahun. Jadi artinya bang, kalau hal-hal seperti ini nih jangan sampai putus seperti abang tadi sampaikan, nanti akan ada lanjutannya lagi, harus dilanjutkan bang. Kira-kira tanggal berapa kita bisa ketemu dengan kebudayaan, kita bisa ketemu dengan pariwisata. Jangan putus hanya di sini bang. Nah, nanti agak repot juga nanti akhirnya. Nanti ditentukan saja ketua kapan pertemuan kita berikutnya untuk dinas-dinas terkait supaya lebih tajam lagi kan. Kalau untuk dari biro pemerintahan kira-kira apa bang yang bisa disupport untuk kegiatan kita? Kalau tadi kan makan kan mungkin kan bisa dari apa Kesbangpol ya. Untuk konsumsi nanti ya walaupun terbatas, biasanya kita waktu kegiatan abang yang pertama sempat juga ya kita sampaikan. Nggak jadi. Oke. Nah itu nanti ya mudah-mudahan nanti Pak, jika memang di September ini kebetulan tanggal 14 sih memungkinkan ya, itu masuk SPD baru kita. Tapi terbatas itu Pak. Jadi paling banyak itu 100, 200 per organisasi. 37.954 ormas yang ada di DKI Jakarta memiliki hak yang sama di layan. Nah, Maksimal bisa berapa dikasih? maksimal itu ya tergantung. Bisa 300 ya? Tidak bisa. Kalau maksimal itu paling 150 atau 200 itu dah. Katakan 200 ya bang, ya. Biar nanti bisa dikasih, mereka juga nggak kesulitan juga panitia untuk konferensi itu nanti. Iya, oke. Izin Pak, jadi pada prinsipnya untuk rapat ini, kami ini kan bukan pengambil keputusan, tetapi kita sudah terbiasa dengan teman-teman PBB, jadi mungkin nanti di bulan September ini nanti kita, ya kalau kita sepakat nanti teman-teman ya, kita bisa coba nanti rapat ulang ya, boleh ya? Nanti kita pastikan. Nah, bagaimana dengan kehadiran biro pemerintahan? Itu pertanyaan yang tadi. Nah, kebetulan yang punya wali kota kan dan kecamatan, kelurahan yang bisa nanti backup kita, termasuk juga di sini karena nanti masanya ada 50.000 bang yang hadir kegiatan. Nah, itu pasti nanti kita undang juga Satpol PP ya, bantu dukungnya. Pasti butuh keamanan sekaligus juga izin keramaian kali ya. Nanti kita hadirkan. Tadi kami juga baru terima ini Pak, audiensi dari teman-teman Pekat. Nah, itu juga masa baru Pak. Jadi satu hari itu saya itu bisa 5-6 Pak menerima audiensi. Dan semua rata-rata ya sama seperti halnya teman-teman PBB, untuk kita bisa kerja dan lakukan yang kami bisa pastikan Pak izin bahwa apapun yang diharapkan dukungan dari kami pemerintah daerah, kami pastilah akan memaksimalkan dan mendukung. Nah, hanya saja itu tadi kembali kepada batasan-batasannya. Tidak mungkin lah kami tidak melakukan atau tidak mendukung, apalagi Kesbangpol. Andai kata kami punya anggaran, punya hal-hal yang bisa diberikan, pasti kami salurkan. Orang bukan punya kami pribadi kok, iya kan? Malah justru menjadi potensi untuk kita bisa semakin dekat, bisa bergandengan tangan, bisa kita sama-sama ya di lapangan ada kebutuhan kami, apalagi berbasis massa yang luar biasa PBB ini bisa pasti mendukung program pemerintah. Yang pasti itu saya bisa pastikan, demikian juga kepada teman-teman SKPD. Hanya saja untuk hari ini memang kami mohon maaf kurang lengkap, karena saya tanya sama teman-teman Mbak Winnie juga, kemarin sudah dikomunikasikan, ya sudah Pak, tapi ya yang dikomunikasikan nggak dimaksimalkan. Coba kalau kita kasih tahu, Satpol hadirkan, ini hadirkan, selesai itu barang. Tapi nggak apa-apa, masih ada wakil saya. Ini saya menjawab, ini sudah terbiasa Pak kami Pak dengan teman-teman PBB, dan biasanya lebih lengkap ya Bang? Iya. Nggak sebatas ini kan? Biasa Kominfo. ada, kami undang Pak semua Pak. Lanjut Pak. Ya, terkait dengan kegiatan ini memang tidak bisa hanya sebatas ini saja. Kita menunggu tindak lanjutnya, rapat berikutnya. Namun demikian, kira-kira ada masukan nggak kalau seandainya dari biro pemerintahan, kira-kira apa yang bisa kita support selain dari Satpol PP? Izin dengan rapat, izin Bapak Ibu dengan rapat hadir yang pada hari ini.
izin Pak, izin bertanya, terkait kegiatan ini targetnya pesertanya siapa ya Pak? Apakah dari perangkatnya PBB atau nanti ada melibatkan masyarakat se-DKI untuk perwakilan kelurahan berapa orang gitu Pak? Ya, untuk secara undangan, jadi undangan itu memang kita sampaikan juga ke tokoh-tokoh perwakilan ormas, gitu ya. Di perwakilan ormas sebagai mitra organisasi, ya. Tapi memang secara pemerintahan, ya kita hanya mengundang dari PJ gubernurnya, gitu ya. Kemudian mahasiswa yang tadi, mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan futsal. Itu kalau misalkan total futsal itu katakan satu timnya 6 orang kali 50 itu bisa mencapai 300 ya, 300 orang. Jadi makanya kita targetkan itu mencapai 3.000. Oleh karena itu kita pakai pelrun. Nanti UMKM-nya ini berarti dari kami Pemprov melalui BPK UKM atau dari ini apa? Dari UMKM. Dari UMKM. Gitu. Ya, jadi izin Pak, mungkin saya bisa tambahkan ya, saya memperkuat. Jadi pada prinsipnya teman-teman dari biro pemerintahan ini kita siap backup. Jadi kehadiran mereka justru ini bentuk kesulitan kita melayani. Nah biasanya kalau dari teman-teman biro pemerintahan, tadi kan harapannya bahwa ketika memang dibutuhkan, meramaikan, nah otomatis menggerakkan kota maupun kecamatan itu teman-teman. Karena kebetulan tadi ada pasar dan sebagainya UMKM, nah tentunya kan masyarakat sekitar juga memungkinkan untuk dari teman-teman biro pemerintahan ini menggerakkan. Jadi gambarannya seperti itu ya. Di samping mungkin instrumen lain. Silakan lanjut Pak. Selain ini Pak, kemarin juga saya pernah ada kegiatan dari Ibu Herlina ya Pak. Itu Oh, iya. Ikatan Keluarga Minang. Iya. Itu kegiatannya di Velodrome juga. Mungkin teknisnya nanti bisa sama-sama Seperti- dengan Bu Herlina mungkin. Baik, baik. Kemarin Bu Herlina UMKM-nya dari apa? Di BPK UKM tapi kulinernya itu lebih dominan makanan Minang nih Pak. Mungkin Iya. Betul. Sama ini juga. mungkin bisa disesuaikan nanti makanan Mbak. Oke. Tolong dicatat ya teman-teman yang di Ya, baik. Oke, memang nanti ke depan ya tentunya ya mohon dukungan Pak Cornelis juga Pak, dorongan Pak, karena kami ini kan di bawah juga ya. Nanti kita bisa coba rapatkan dan saya juga mohon kerjasama nih teman-teman pengurus. Kalau kemarin kan laporannya agak kesulitan kita nih, jadi kontak dulu. Jadi seperti biasa. Kalau ke saya terus kan, Iya. akhirnya gua gini-gini terus udah jadinya. monitor lah ya. Saya rencananya ini bla 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 kira-kira apa. Jadi teman-teman Iya, yang aktif. Bang, undang ini Bang, UMKM ini. Nah, kayak teman-teman itu. Nah, jadi mereka Saya lanjut dulu Bang. Oke, Nah, siap. terkait dengan pemerintahan, biro pemerintahan ada lagi kan? Apa kira-kira Terkait pelibatan masyarakat mungkin ya Pak. Oh, melibatkan masyarakat di Kita bantu kegiatan nge-share kecamatan. apa bagi informasi saja kepada tingkat kota dan kelurahan. Terus nanti ada sosialisasinya kegiatan ini ibaratnya kalau misalnya nanti ada ke warga nih Pak. Sosialisasinya dari Batak sendiri, PBB Nanti sendiri juga kita atau- melibatkan dinas kesehatan karena kita mau sosialisasi Germas juga gerakan masyarakat sehat. Nah, di situ ada acara Di Germas chat juga, itu kesehatan sosialisasi. UMKM. Kesehatan UMKM. Makanya coba angkat dulu. Apalagi kira-kira tuh yang bisa dari biro pemerintah? Biro Pemerintahan Itu aja ya. secara tugas fungsinya sesuai dengan ini ya Pak. Sesuai dengan Kalau dari KDH, pemerintahan. oke, thank you brother. Kalau dari KDH kira-kira apa yang bisa dibantu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, ini Agus Samonangan Komisi. Siapa? Aduh, ini mau Pagi semuanya. Siap, Pak. Silakan ketua. Lanjut. Aduh. Kasih. Sini Pak Agus. Ya. Ya. Abang itu, tuan rumah. Sini lah. Iya. Nah, Mas. Bos itu bos. Saya jangan kawal. Ini aduh. Tahu begini saya, Pak. Waduh. Tadi Pak Eli orang banget Bang. Sekarang wah. Dulu begini saya begini. Di lapangan ya. Kita lanjut lah ketua ya. Lanjut. Baik untuk kami kira-kira dari paparan tadi ada yang bisa dibantu. Siap, mohon izin Pak. Untuk Biro KDH sesuai dengan tupoksi paling kita hanya membantu keprotokolan Bapak PJ Gubernur aja jika nanti Bapak PJ Gubernur berkenan hadir atau di acara puncaknya yang 14 September. Dan tadi itu di saat paparan Bapak tuh ada menyampaikan terkait Piala Gubernur yang kami tahu untuk Piala Gubernur itu
nanti boleh diajukan langsung suratnya ke Dispora aja Pak, ditembuskan dengan ke gubernur. Nanti surat dari PBB itu akan dikaji oleh Dispora langsung Pak, maksudnya kegiatan futsal. Cuman yang saya tahu nih ya Pak izin, untuk Piala Gubernur itu akan diberikan kalau misalkan kegiatan futsal itu sudah diadakan 2 tahun berturut-turut. Yang itu prosedur yang saya tahu. Cuman kalau untuk prosedur bakunya Dispora bagian keolaragaannya yang lebih fix mengetahuinya. Cuman nanti dari panitia boleh kontak langsung Dispora Pak, boleh dicatat nomornya di 0818 781 821. Oh ya, oh gitu, siap. Nanti boleh dikontak dengan PIC-nya yang berkaitan dengan pialanya. Dan yang kedua, ditulis saja. 0818 781 821 dengan Pak Rahman. Beliau yang di bidang keolahragaan yang berhubungan dengan Piala Gubernur. Yang Bisa dibuat di Piala Hamonangan gitu. Nah, bisa aja Bang. Dia di dokumentasi dah. Kalau untuk yang kedua tadi Pak, kan ada mengundang Bapak PJ Gubernur, nanti kita bantu proses administrasi persyaratannya ke Bapak, itu aja Pak. Berarti kita bersuratnya ke Bapak untuk undangannya ya Pak. Iya, PJ. Bersuratnya langsung ditujukan ke Gubernur. Baik, selain itu dari KDH apalagi yang bisa disupport? Contohnya Biasanya kalau untuk terkait jamuan sih biasanya ada Pak, kita bantu. Tapi itu tergantung kehadiran Bapak. Kalau misalkan Bapak bisa hadir, nanti jamuannya sesuai ini apa melekat dari Bapaknya gitu. Bisa dibantu jamuan. Oh, ya, kalau Bapak hadir. Iya, biasanya begitu Pak Ijin. Kalau enggak ada. Biasanya gitu. Iya. Oh. Tapi tergantung kemauan dari beliau juga Pak. Siapa tahu beliau ada arahan, ya udah bantu jamuan gitu. Itulah. Ini tolong bantu. Tapi nanti mungkin di suratnya disampaikan Pak permohonan kehadiran, misalkan perlu ada jamuan konsumsi atau apa, bisa disampaikan di suratnya saja Pak. Iya. Oke. Berarti kita bersurat lah ya. Iya, terkait dan dengan kebutuhan kita. iya, dan kalau boleh di undangannya sudah terlampir rundown acaranya Pak. Baik. Iya. Insya Allah ya. Sama dari KDH juga. Di rumah Oh, dari pemerintahan. Dari pemerintahan bareng sama Sandy. Iya. Jadi ini sayang banget ketua. Yang nggak datang dari mana? Kebudayaan sama Dispora yang kebetulan Pak, memang sampai kita juga harus bisa hadir di Oke, Dispora. oke, izin. Tolong. Gimana Pak? Iya, Kira-kira. iya. Ketua, kalau saya terinformasi begini kan saya undang semuanya, ya perlu ada 50 sampai 50. Schedule lagi ya. Oke. Langsung aja dari schedule deh. Baik. Biar Jumat ya? puas lagi nggak? Puas. Iya, Oke, Jumat. Tapi Jumat. Tapi saya berharap Jumat itu Bapak saya ada jadwal jam berapa dari Jumat? Oh iya, Tindu ya. Kegiatan kerjasama sinergi dan sebagainya. Ya, rekan-rekan SKPD seperti awal yang kita sampaikan bahwa keberadaan organisasi ini mulia adanya. Prinsipnya itu, organisasi ada, mulia adanya. Karena mereka ada justru dalam rangka berkontribusi bagi masyarakat dan pemerintah maupun pemerintah daerah. Sesuai dengan tentunya program kegiatan masing-masing. Ini semua atas nama pemuda Batak Bersatu dalam melestarikan, merajut tali persatuan antara etnis khususnya pemuda Batak di DKI Jakarta. Nah, ini sudah sangat membantu kita pemerintah daerah. Ya tentunya tidak perlu teman-teman pengurus organisasi minta kerjasama bersinergi, justru kami yang butuh terhadap organisasi. Nah tentunya berkaitan dengan momen saat hari ini ya kita ingin memaksimalkan, prinsipnya itu memaksimalkan. Izin Pak Ketua, para pengurus PBB yang terhormat, sebenarnya kami Pak mengundang serta juga instansi terkait ada di sana dinas kebudayaan yang identik yang kita teman-teman butuhkan dukungan pagelaran di sini juga ada yang menyambut Betawi dan sebagainya. Kemudian juga kita dinas kebudayaan olahraga Pak, karena PBB bersama-sama dengan kami tidak satu Betawi memangnya, walaupun kami juga tidak maksimal. Sama pemerintah daerah tentunya ada keterbatasan juga. Nah kita coba nanti kita sepakati untuk hari ini yang kita setuju ya Bapak Ibu ya, untuk keputusan rapat tidak dulu memproduk, tetapi paling tidak kalaupun mau diproduk boleh monggo dipersiapkan nanti untuk kita luncurkan di hari Jumat setelah teman-teman SKPD itu ada. Karena memang salah satu bentuk dari bagaimana kita bisa merespon karena
kita bukan mengambil keputusan, itu salah satunya nanti toolsnya itu, alatnya itu adalah surat Pak. Nanti disposisi pimpinan yang memutuskan. Nah, kebutuhan itu kalau boleh saya saran satu surat satu, misalkan kebudayaan apa yang tadi yang harapkan sudah kita telurkan di dalam surat. Ya, kemudian juga dinas kebudayaan olahraga, velodrome. Velodrome itu nanti dinas kebudayaan olahraga. Ya, Berarti nanti kita suratin langsung ke dinas, ya, ke Kesbangpol dan ke baik, gubernur gitu. baik. Jadi masing-masing kebutuhan tadi tetap kita buatkan satu instansi satu surat. Kemudian untuk Pak Kadirat Pak Gubernur, termasuk juga di dalamnya ada rangkaian kebutuhan trofi Pak Gubernur tergila dan apapun dia dalam satu surat. Kehadiran, sambutan, Tolong misalkan. bisa ya? Izin KDH bisa dalam satu surat, bisa ya? Khusus untuk Pak PJ Gubernur. Satu surat ya? Khusus untuk Pak PJ Gubernur dalam satu surat. Nah, redaksi mungkin ini yang bisa kami bisa kontribusi ya. Tambahkan saja berdasarkan hasil audiensi dengan Bapak PJ Gubernur yang diterima di Bapak Sompong. Iya. Nah, tapi surat itu sudah dipersiapkan yang untuk kita serahkan hari Jumat pukul 9 nanti. Kamu katakan tadi? Iya. 9 untuk Sepin ya. Biar ini juga mereka. Berdasarkan itu. audiensi dengan PJ Gubernur. Ya, diterima oleh dihadiri juga. Wah, nggak apa-apa sebetulnya. Ya, Saya mungkin koreksi kalau velodrome itu Jakpro kayaknya. Jakpro ya? Oh, Jakpro ya. Oke, Bu Herina ada nggak? Bu PJ Gubernur yang diterima oleh Pak Kesbangpol. Oh, dari bimbing rapat juga ya? Oke. Iya, ini nanti. UMKM kita buat Oke. apa? Oke. UMKM juga. Iya, Kita buka bazar. Buka bazar. Oke. Udah selalu UMKM. Bu, apa? Kamu catat ya. Apa aja Bang? Izin Bang. Jakpro juga ya? Jakpro. Jakpro ada nomor berapa? Coba sebutin. Kesehatan UMKM sama Jakpro. Pelan-pelan. Kebudayaan. Kebudayaan. Kesehatan, sekolah, UMKM sama Jakpro. Apa lagi Bang? Pendidikan. Naker trans. Oke, naker trans. Iya, nakar trans. Satpol PP. Terus UMKM. Oh ya, ini lingkungan hidup untuk Pariwisata. lingkungan. Oh itu ya, tapi berjalan itu ya? Iya. Yang mobil. Apa lagi? Spora udah ya? Satu-satu disebutin pelan-pelan. Coba. Saya sebutin ya Pak. Iya. Jadi ada kebudayaan, kesehatan, sekolah, UMKM, Jakpro, Disnaker, terus Satpol PP, lingkungan hidup. Iya. Termasuk KDH kita. Oh iya, kalau ini Ya, lekat udah ya. pasti. Satu bapak kan? Satu bapak. Iya. BRT-nya. Ada dinas lain nggak? Kira-kira? UMKM udah ya? Jen, Ya betul. dinas lain? Kebudayaan. Dan tahun yang Pariwisata apa? kegiatan Pariwisata Kebudayaan udah. masuk di pariwisata. Arekraf kan udah ya? Pariwisata. Iya. Pariwisata. Pariwisata Iya, sama tahu migrasi. ini satu. akrab ya, pariwisata ekonomi. Terus arekraf. Ada tambahan nggak dari divisi? Mudah. Dinas-dinas yang mau kita undang dalam event ini? Cukup ya? Oke. Sekali lagi, coba sebutin. Yang dinas nanti. Iya, disebut. Kebudayaan, kesehatan, kesehatan, sekolah, Hmm. UMKM, Jakpro, terus Disnaker, ya Satpol PP, lingkungan hidup dan pariwisata. Oke. Cukup baik. Kalau nanti kan KDH. Nakar transnya nggak masuk. Nakar transnya. Disnaker trans. Disnaker trans. Tenaga kerja. Udah. Udah. Naker trans ya? Nakar trans. Oh tadi katanya apa mau betul gitu. Kita nanti kita coba ya. Bisub. Busuk dia. Tadi yang tadi bilang hidup apa tuh? Tadi mau kegiatan apa tadi? Pariwisata. Yang antar mungkin pakai nama apa ini? Iya, jadi Busuk. terkait dengan support dari Bisub. apa namanya Taman Midi tadi, pesantren Taman Midi dan untuk support mosak silat tadi, silat Batak beberapa kegiatan-kegiatan yang mendatangkan dari daerah. Oke, kalau Jakpro tadi bro, Mas Sandy, Jakpro itu kita udah dia mau hadir. Oke, BP makanya saya bilang BP BUMD nih.
garis miring Gatot di BUMD, khawatir nanti dia BUMD. mungkin sementara itu kita sepakati, nanti kita coba reschedule ya hari Jumat ya, nanti undangan justru hari ini juga saya godok, kita buatkan, kita tambah jadi hal SKPD terkait mungkin itu tadi Iya, ya. siap. Sebelum ini bisa kita Oh iya. motivasi kamu. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Salam sejahtera. Iya. Desa kami ada satu jiwa, satu Kalau jiwa. pemuda Batak Bersatu. Satu rasa. Satu. Pemuda Batak Bersatu. Satu rasa. Satu jiwa. NKRI. Harga mati. Orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya teman-teman ASN, jadi Kesbangpol dan jajaran KDA, terima kasih atas sambutannya yang hangat pada kami DPP Pemuda Batak Bersatu, DPD DKI Jakarta, dan juga kami sendiri, saya sebagai penasehat di dalamnya, dan Pak Cornelius juga sebagai sekretaris daerah. Nah, peran penting yang kami harapkan adalah bahwasanya Pemuda Batak Bersatu ini sudah punya kiprah yang cukup bagus di DKI Jakarta. Artinya mungkin Bapak Ibu abang-abang sudah pernah juga melihat katakanlah ada kemalangan, ada kedukaan, ini BPP langsung bergerak dan mengantarkan tadi kalau sudah katakan kemalangan kedukaan jenazah ke TPU, dan ini sudah berlangsung berulang-ulang hampir di semua daerah. Itu yang salah satu catatan yang terbaik yang pernah dijalankan dan saya lihat. Baru kemudian mengajak komponen semua suku, ya, agama, walaupun dibilang Pemuda Batak Bersatu, tetapi di dalamnya ya Bapak Ibu ada juga di luar suku Batak. Artinya ada yang mungkin istrinya Batak gitu ya, atau juga termasuk Karo. Nah, kemudian juga beberapa kali kegiatan kita mendapatkan juga dari ormas-ormas maupun OKP yang ada di DKI Jakarta. Di beberapa izin kedua ya, sampaikan di beberapa DPC ya, DPC dan juga DPC ini kan ada di wilayah-wilayah, 5 wilayah, Kota Made dan kabupaten. Ini sudah ada cabang-cabangnya dan ada yang namanya kepengurusan di tingkat anak cabang. Nah, semua ini juga komponen yang bekerjasama dengan setahu saya FKPPI ya, dan juga Pordabi dan juga MPDR. Nah, jadi mohon dengan sangat yang akan kami adakan ini adalah hari ulang tahun PBB yang ke-4 Pemuda Batak Bersatu di DKI Jakarta yang keempat. Nah, harapan kami kami mengajak dari segenap jajaran ASN tadi yang sudah disebutkan, yang kemungkinan juga mitra kerja kami di Komisi B dan mitra kerja Pak Cornelis di Komisi E, dan nanti kami juga tentu saja juga mengajak mereka supaya ada inilah perhatian sama seperti perhatian yang ditunjukkan oleh Kesbangpol dan KDH dan menjadi gubernur ya, tidaknya juga sebagai salah satu teladan bagi kami ya, kita sekalian. Kita harapkan juga ya bila memungkinkan hadir ya Ketua ya, hadir dan dari dinas-dinas, mungkin dari kepala dinas yang juga mau berkolaborasi dengan kami ya, Pemuda Batak Bersatu. Kami siap ya, tentunya kalau ada mungkin katakanlah kriteria atau mungkin beberapa syarat yang harus dipenuhi ya, kami juga siap menjalankannya. Di luar itu ya Bapak Ibu abang sekalian, teman-teman ASN, kami mohon dibimbing ya, mohon juga difasilitasi, karena ya kami juga sebagai anak bangsa ya memerlukan bimbingan dan tadi fasilitas tadi yang sebenarnya ini juga untuk kemajuan ya, sukses Jakarta untuk Indonesia. Itu saja ya, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan rekan kita dari Dinas Pemuda dan Olahraga hadir nih ya, yang notabene-nya memang beliau kita harapkan betul untuk acara kita Pak
Kita sudah mulai Pak, tapi kita punya rencana nanti kita coba reschedule. Nah kebetulan dari Dinas Pemuda dan Olahraga dalam rangka HUT keempat. Pemuda baik-baik, pemuda Baik. ya. Nah, rencananya akan ada event kegiatan turnamen futsal salah satunya itu Pak. Ya, jadi dari Dinas Pemuda dan Olahraga nanti diharapkan dukungan berkaitan dengan mungkin trofi atau hal-hal lain termasuk juga lapangan futsal, wasit. Itu kalau tidak salah nanti kita coba nanti kita perkuat di hari Jumat ya. Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemudian velodrome itu gimana ya Pak? Velodrome di Romangun. Oke, Romangun. Nah kemudian kalau kita mau pakai kerjasamakan, Iya. bisa melalui Dinas Pemuda dan Olahraga kan? Bisa ya Bang Tim? Tidak harus pakai jakpro yang bangun ya kan nggak itu yang setahu saya. Langsung ya Bang ya? Bisa ya? Oke. Bisa ya. Oke Bang. Nah kita kedatangan juga yang tentunya memotivasi kita nih prajurit di lapangan nih. Ini anggota-anggota Dewan Terhormat. Beliau punya hak budget anggaran gitu ya, memungkinkan juga kembali dari kita untuk kita dari masyarakat untuk kembali kepada masyarakat. Keberadaan organisasi tentunya mereka ada mendukung membantu kita pemerintah daerah. Nah, seyogianya kalau memang bisa ada, saya juga sudah sampaikan izin Pak bahwa dari sisi aspek finance atau uang itu tidak ada, karena alokasi anggaran memang tidak disediakan. Tetapi dalam bentuk tupoksi sesuai dengan masing-masing kita ini sangat memungkinkan. Seperti itu ya. Ya pastilah para anggota Dewan Terhormat ini memahami betul itu. Jadi kita coba buktikan, maksimalkan. Nah, khususnya untuk pelaksanaan kegiatan teman-teman masih ada waktu kita 14 September Pak. Masih 14 September tahun itu untuk lebih jauh lagi nanti izin rekan Dinas Pemuda dan Olahraga kita reschedule. Izin Pak. Jadi tanggal tadi itu kita menantikan abang doang gitu ya. Tapi lebih jauh nanti kita coba di hari Jumat ya Bang ya. Hari Jumat kita rapat ulang. Ditambah UMKM. Iya, nanti ada tambahan Panikrab. Nah, para anggota dewan ini juga berkenan hadir walaupun nanti sebentar, tetapi untuk memotivasi kita juga seperti itu, meyakinkan teman-teman gitu ya. Setuju ya Pak ya? Tapi yang pasti nanti Pak, yang kita persiapkan di hari-hari di hari Jumat itu tanggal 9 kalau tidak salah. Saya jadwalnya ada ya. 9. Di telepon Pak Andi supaya Bapak. Oke. Nanti saya sampaikan dengan pimpinan kita. Ya. Jangan schedule-nya nanti dibahas tanggal berapa nanti yang akan dimulai. Tanggal 9 Agustus. Tanggal 9 ini kita rapat ulang Pak. Mohon izin Pak. Jadi memang ya Pak, walaupun teman-teman pengurus organisasi sudah merencanakan di tanggal 14, tapi yang berkaitan memang terkait berkaitan dengan dukungan gedung ya. Apakah di tanggal 14 itu kosong atau tidak? Nah itulah mereka rasa. Tapi apa dan bagaimana? Tentunya kita sama-sama berusaha tanggal 9 Abang Bu. Ya Bang ya, tanggal 9. Tanggal 9 hari Jumat tanggal 9 Agustus. Jumat ini jam 9 kita di sini lagi di studio yang sama. Kita bertemu untuk kita coba bahas. Nanti rekan-rekan pengurus silakan nanti tetap dibuatkan. Rupanya velodrome memungkinkan juga tuh, berarti jakpro nggak usah gitu. Ya, tapi nggak apa-apa kalau BPS punya orang ada. Ya Pak, nanti Pak Dirut, Pak Iwan saya undang nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, tetap seperti itu ya. Oke, BPWMD mungkin itu ya. Hari Jumat ada informasi awal. Nanti surat kira-kira ada yang mau beli apa masukan untuk produk suratnya? Kita bersurat dulu Pak. Oke, seperti apa? Mengajukan ke kepala dinas kita. Kepala dinas. Oke. Permohonan terkait dengan tadi ya dukungan. Langsung nggak apa-apa Pak. Tempat, sebetulnya lapangan futsal. Iya. Wasit bisa kita mohonkan ya. Berarti dengan futsal biasanya dengan perangkat langsung dengan bola katanya ya. Oke. Di Romangun juga ya, di Romangun juga. Permohonannya di dalam satu surat aja itu semuanya untuk trofi, wasit dan lapangan. Nanti dia Itu satu format satu undangan ya. Main tapi ya. bersurat aja. Ke dinas Dispora. Dispora. Oke. Oh gitu aja Pak ya. Iya, Pak. Jadi kita nanti main lagi di hari Jumat ya. Bu, bisa ya? Ya, ini satu Bapak. Kepala bironya, kepala PRT saya. Setuju ya Bro ya? Nanti kita laporkan sama Bapak yang sama ya. Karena langsung nanti kita foto-foto. Senang pagi. Ya, itu jam 9. Iya, enggak ada senam jam 7. Kalau mau ini biar saya sampaikan nanti biar 6 lah. Iyalah. Nanti disiapkan nanti apa ya? Yang berkaitan dengan itu lah ya. Snack apa gitu kan.
Senang nanti lapetnya dari kita ya. Kalau ada kita berapa orang Pak bisa Pak? Ikut senam. Semuanya kan? Ya kalau datang 3.000 Pak gimana? Semua senang lah ASN. 20 lah ya, 20 orang ya. 20. Di halaman balai kotanya tuh Di dalam itu di gedung tak terbatas gitu. Dalam gedung? Masih sementara di dalam. oh yang ini ya, yang sisi Masjid. masjid itu. Ya, masih terbatas ya. Mau ngikuti kita PBB ah. Banyak ikut ya. Iya. Ayo dulu Bang ya. Kayak kemarin GSPI acara abang bantu itu. Iya. GSPI iya. Aku nggak bisa hadir hari itu. Itu bisa. Hah? Itu bisa. Belum. Mencah-mencah itu. Saya kan sambutan di situ acara, kalau dia cerita juga megap-megap kasih itu. Ada teman-teman GSPI, Gerakan Sosial Peduli. Peduli. Indonesia. Oh iya, aku ya. Aku Iya, sambutan iya. ya. Jadi diwakilin sama PBB Jakbar. Kegiatan. Jadi teman-teman itu udah kadang-kadang organisasi Pak. Kita terima seperti ini. Jadi harapan di pikirannya itu sudah pasti clear lah, itu didukung pemerintah semua. Kita sudah kasih tempat, kita sudah kasih konsumsi. Nah, kawan itu mau kegiatan sosial santunan. Iya. Langsung dibuat Bang, langsung ratusan ribuan. Wah, ini hukum 10. Jadi kalau nggak dibantu sama Pak Monang, gimana kawan itu? Ambulan lagi dibantu sama beliau, tapi pegang lagi ambulan. Kita bantu Pak, tapi pribadi. Uang aku begini, kasihan juga. Tapi itulah tadi, semua organisasi pada prinsipnya sesuai dengan bidang programnya, pengen dia melakukan kontribusi. Tapi kadang-kala ya ada juga yang kurang mandiri sehingga berharapnya penuh total semua. Tapi kalau PBB enggak lah ya, tajir lah semua. Maksudnya justru yang tadi dengan GSPI itu salah satu ini kolaborasi kami. GSPI. Jadi kami muncul ya apa namanya baik diajak maupun kalau dalam tanda petik abang bilang malaikat penolong gitu kan. Sebelah kajian PBB ya. Betul ya. Tapi memang Pak, kegiatan mereka Pak betul-betul bagus. Saya udah lihat. Karena kebetulan dia ada juga di grup kita ini. Nah itu dia share apa yang dia kerja. Sampai di daerah di mobil, belakang mobil. Pasar Minggu. Iya, pasar Minggu. Jadi, Pak, terima kasih sekali lagi. Ini suatu kehormatan dan terhormat buat kami ini. Anggota Dewan Terhormat hadir bersama-sama dengan kita ya Bapak Ibu ya. Jadi semoga apa yang menjadi harapan kita kita bisa sama-sama bergandengan dan mensukseskannya itu kan. Ya Pak ya, sampaikan kepala dinas langsung Pak. Iya. Langsung anggota Dewan juga. Dan hari Jumat kami berharap juga hal yang sama. Oh iya Pak Kadis hobi senam juga loh. Iya. Nanti saya undang deh Pak Kadis. Iya, Pak Kadis. Dan kami berharap ketua dihadirkan bos-bos juga di hari Jumat walaupun hanya 5 menit. Siap Bang. Siap. Memotivasi kita. Bapak sudah hadir tetap, tapi pun nggak masalah Pak. Tapi dia nggak mau deh Pak. Harus sampai selesai. Oh, kalau itu keren lagi. Yang penting senamnya itu. Senam itu pagi. Karena kan iya pagi Tapi senam kan lagi. kalau yang sepanjang yang saya pahami, saya tahu, tapi teman-teman bisa tambahkan deh. Sementara ini kan terbatas Pak. Jadi di lobby Pak, nggak representatif Bos. Ya nggak apa-apa. Oh ya sudah Bapak kalau paling perintah nanti. ini. Iya. Ya kan gitu ya? Betul ya? Hah? Iya. Nggak, supaya nanti kalau kelihatan memang apa namanya diperlukan tempat yang lebih luas biar dibuat lagi. Oh iya. Sama Bapak pasti PBB ikut olahraga paginya. Jam 9-nya gabung di sini. Iya. Rapat kita. Iya. Iya betul ya. Nuansa olahraga toh. Kita juga Sabtu ada olahraga di sekretariat. Iya. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya, sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua ya. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 1 menit. 2 menit juga Pak. 1 menit lah. Terasa ya dari mana ya? Pak Hasan dari mana Pak? Baru ini Pak. Oh iya, benar luar biasa. Enggak begitu Bang. Ya, jadi organisasi ini adalah milik kita bersama. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita kembali ke tujuan bersama. Ya, artinya merajut kebersamaan dalam pelbagai tadi. Jadi terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu sekalian dari ASN ya, Bapak Edi dan tim yang sama-sama kita hormati, penasihat kita Bang Agus ya. Kasih semangat dong buat kita. Kita juga Pak Dewan juga kita berikan semangat. Sampai ketemu di hari Jumat sehingga harapan-harapan secara dapurnya, jeroannya itu benar-benar bisa kita
kerjakan bersama-sama. Selama ini memang Pak Edi kita terkadang tuh untuk follow up-nya itu sedikit ada mengalami turbulence. Dengan harapan di hari Jumat ini semua beberapa dinas yang hadir harapannya bisa semakin berkolaborasi dengan baik. Sekali lagi atas nama pengurus organisasi PBB DKI Jakarta dengan kawan-kawan saya dari DPC mengucapkan terima kasih atas audiensi pada hari ini kepada Pak Edi dan tim. Horas, mau datang. Baik. Cukup Bapak, kita foto-foto di depan ya. Ayo. Sama ya.